Apakah karya seseorang akan dihargai ketika orangnya sudah tidak ada? Bagaimana menurut kalian? Di sini, Van Gogh merupakan saksi hidup yang pernah mengalami salah satu bentuk ketidakadilan tersebut. Van Gogh, atau sering kita kenal dengan nama asli Vincent van Gogh, menghabiskan masa kecilnya sebagai anak yang pendiam, tertutup, dan main crowded. Van Gogh menghabiskan masa mudanya berkelana, mencari inspirasi akan ketidakpastian dan kreativitasan masa mudanya yang penuh ambisi dan tujuan. Van Gogh mengalami depresi ketika ia pindah ke London. Ia beralih ke bidang teologi. Dari sebelumnya artistik, yang otomatis membuatnya depresi karena dia dipaksakan oleh keadaan memilih hal yang dia tidak inginkan sama sekali. Bisa dilihat, minat, bakat seseorang tidak bisa dipaksakan dengan sesuatu yang tidak mereka sukai dan mungkin tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya bahwa itu akan menjadi satu dengan diri mereka sendiri. Van Gogh memiliki pandangan akan hidupnya sendiri yang dinamis dan penuh dengan ketidakpastian. Dia adalah salah satu seniman yang menggabungkan seni, ilmu pengetahuan, dan unsur relativitas dan kondisi sosial pada zamannya, yang bisa dibilang orang pintar di antara orang bodoh yang kalah karena kalah jumlah. Those who ridiculous in serious manner will be serious in ridiculous manner. Ini suatu prinsip yang patut disematkan kepada Van Gogh. Ketimbang ia mengikuti arus seni mayoritas di zamannya, ia memilih teknik impasto yang masih asing kala itu. Dia memiliki sifat yang tekun, berpendirian tinggi, dan tahu resiko apa yang dia ambil terhadap ke arah mana dia akan melangkah ke depannya. Ketimbang memperbaiki dan menyesuaikan aliran lukisan, ia lebih memilih melaju, menerabas semuanya, walaupun itu berkonsekuensi lukisannya tidak laku. Dari 900 lukisan, hanya laku 1 buah, and it was a tough moment. Starry Night, atau diterjemahkan sebagai Malam Berbintang, merupakan salah satu hasil mahakarya Van Gogh yang paling terkenal. Di dalamnya memuat aspek psikologi dari dirinya sendiri, yang memadukan warna biru gelap sebagai warna mayor dan bintang-bintang menggambarkan suasana perdesaan pada malam hari. Dia menciptakan Starry Night ketika dia sedang terasing dan dikucilkan. Dia memiliki orientasi akan suasana hati yang kacau, hancur, dan dari kesendirian itu Starry Night tercipta. Terkadang, objek pelampiasan dibutuhkan ketika kamu merasa bersedih. Lampiaskan itu ke sesuatu yang akan dikenal orang ramai, sehingga kesedihanmu bisa dirasakan mereka juga. Sunflower, lukisan hasil mahakarya seniman Belanda yang cukup fenomenal. Setelah Starry Night, dan mungkin sangat mendominasi karena ada 5 lukisan Van Gogh yang bertema serupa, di mana semuanya tersebar ke berbagai belahan dunia. Lukisan Sunflower ini menggambarkan bunga matahari yang menjadi kuncup, mulai mekar sempurna, hingga akhirnya layu, menggambarkan siklus kehidupan yang monoton. Biarkan kehidupan menjadi indah seperti bunga musim panas dan kematian sebagai daun musim gugur merupakan quotes Van Gogh yang terkenal karena menggambarkan siklus hidup seperti lukisan bunga mataharinya. Anda menghabiskan waktu untuk memahami satu objek, saya menghabiskan banyak waktu untuk menggambarkan objek. Begitulah Vincent van Gogh. Selanjutnya, The Potato Eaters atau si pemakan kentang adalah hasil karya Van Gogh yang sempat diremehkan orang sekitarnya. Karena lukisan ini menggambarkan pola warna dinamis relatif gelap tentang keluarga petani di meja makan. Yang jika kita lihat sekilas, potret yang menggambarkan kehangatan keluarga di tengah kesederhanaan yang dilihat dari makanan perayaan mereka yang hanya berupa kentang. Di sisi lain, Van Gogh di lubuk hatinya terdalam memiliki keinginan untuk berkeluarga. Tetapi apa daya, kisah cinta yang pilu terkenal ketika ia sudah tidak ada.
banyak yang mengetahui mengenai insiden terkenal yang melibatkan Van Gogh dan Paul Gauguin pada zamannya. Pertengkaran antara dua temannya ini membuat Van Gogh menjadi gila dan membuat dia memotong cuping telinganya sendiri. Setelah memotong kupingnya sendiri dan mengalami halusinasi serta berbagai masalah psikologis, dia secara sukarela, karena menyadari kondisi kejiwaannya yang mulai tidak stabil, dia mendaftarkan dirinya sendiri ke salah satu rumah sakit jiwa di Saint Paul, Paris, Prancis dari Mei 1889 sampai Mei 1890. Dan klinik ini berubah nama menjadi Klinik Van Gogh untuk mengenang Vincent van Gogh yang pernah dirawat di sana. Dan di masa dia dikucilkan tersebut, ide brilian, gila, dan maju berkembang dalam benaknya. Walaupun terbatas tembok pengasingan dan ruang lingkup terbatas, pikirannya menembus tebalnya dinding dan sempitnya kamar itu. The more you learn, the more you see. Selama pengasingan tersebut, lisan beliau sepi dan rapat, tetapi pemikirannya ramai, dan tampaknya pemikiran beliau akan nihilisme atau nihilism, akan kehidupan beliau mulai berkembang kala itu. Nihilisme, bagi kalian yang tidak tahu, adalah pandangan filosofi, aliran atau mazhab dalam filsafat yang menolak aspek umum dan fundamental dari eksistensi manusia, seperti kebenaran objektif, pengetahuan, moralitas, nilai, atau makna kehidupan. Jadi eksistensi kita menurut pandangan filosofi ini sebenarnya kosong dan tidak ada, baik itu kehidupan, objek benda, percapaian, perolehan, dan semuanya. Pasti akan kosong dan tidak berbuah apapun sekeras Anda berusaha. Ketika Anda menginginkan kehidupan, tetapi lingkungan memusuhi Anda, walaupun Anda sekeras apapun berusaha, hasilnya tetap nihil. Di saat itulah Anda mulai memikirkan untuk meninggalkan dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kita tidak bisa memilih kapan keberuntungan akan datang. Tetapi bagaimana jika keberuntungan itu memang tidak pernah singgah sama sekali? 29 Juli 1890, Vincent Willem van Gogh menghembuskan nafas terakhirnya dalam masa perawatan. Setelah sebelumnya, 27 Juli 1890, dia menembak dada kirinya dengan sebuah revolver. Setelah kematiannya pada Juli 1890, gaya artistik Van Gogh sebagian besar digabungkan oleh Fauves and Expressionis yang akhirnya mendapatkan popularitas luas karena ekspresifnya, warna-warna cerah, dan penerapannya. Kamu mempunyai dua pilihan, bahkan lebih. Setiap keputusan yang kalian ambil itu mengubah diri kamu, orang sekitar kamu, dan tentu saja kamu menonton channel ini karena sebuah alasan. Salah satunya dengan mengklik video ini, yang merupakan suatu keputusan yang banyak, karena kamu bisa saja mengklik video yang ada di list teratas atau di bawah video kami.